Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Minami Kartika, dan rekan saya, R.A. Nadia dan Yuliana. Nah, di video kali ini kami akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Media Pembelajaran Multimedia Berbasis Presentasi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Joko Rohadi Wibowo, Magister Pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. A. Konsep multimedia. Multimedia merupakan penggunaan media komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan menggunakan alat bantu dan konveksi sehingga dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Jadi, dengan kata lain, multimedia sendiri merupakan media presentasi yang dapat menampilkan teks, audio, dan visual sekaligus. Multimedia presentasi dapat digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoritis dalam pembelajaran klasikal dengan grup belajar yang besar, sehingga sangat efektif karena menggunakan proyektor yang memiliki jangkauan yang sangat besar. Ini didukung oleh perangkat keras dan perangkat lunak yang telah berkembang dengan pesat. Salah satu produk yang paling banyak memberikan pengaruh dalam penyajian bahan presentasi digital saat ini adalah perkembangan monitor, kartu video atau video card, kartu audio atau audio card, serta perkembangan proyektor digital atau digital image projector, yang mana memungkinkan bahan presentasi dapat disajikan secara digital untuk berbagai kepentingan dalam berbagai kondisi dan situasi, serta ukuran ruang dan karakteristik audiens, sehingga mengakibatkan perubahan besar pada tren metode presentasi saat ini, serta dapat dimanfaatkan sebagai pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, B. Program aplikasi presentasi. Program aplikasi presentasi merupakan paket dari program komputer yang digunakan untuk membantu penggunaan dalam mengolah bahan presentasi. Program aplikasi ini memiliki kemampuan untuk mengubah bahan presentasi atau yang lebih dikenal dengan nama slideshow. Fasilitas yang disediakan pada program ini bermacam-macam, yaitu penyusunan bahan pengolah teks, grafis, dan multimedia. Beberapa program aplikasi presentasi ini diantaranya yaitu yang pertama ada Corel Presentation. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur yang lumayan lengkap dan interface yang mudah. Yang kedua ada Key Presenter. Aplikasi ini dilengkapi dengan format yaitu XML dan dikompresi dengan zip. Yang ketiga ada OpenOffice Impress atau yang lebih dikenal dengan Impress. Ini adalah perangkat lunak untuk membuat presentasi multimedia dan media interaktif. Yang keempat ada Microsoft Office PowerPoint. Nah, tentunya kita tidak asing karena aplikasi ini paling populer dan paling banyak digunakan saat ini, baik dari kalangan perkantoran, para pendidik, para peserta didik, dan masyarakat umum untuk berbagai kepentingan presentasi, baik pada pembelajaran, tugas, presentasi produk, meeting, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Nah, selain menggunakan Microsoft PowerPoint, ada juga beberapa aplikasi presentasi software yang telah banyak berkembang pada saat ini dan gratis juga tidak kalah menarik. Antara lain ada Pismo, ada Slide, ada Google Slide, ada Canva, ada Slidebin, ada Prezi, dan lain-lain. Baiklah, saya R.A. Nadia akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang bagian C, PowerPoint sebagai media presentasi.
Program PowerPoint adalah salah satu software yang dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatan, dan juga mudah dalam penggunaan, serta relatif murah. Karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk penyimpanan data atau data storage, PowerPoint dapat digunakan melalui tipe penggunaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, satu personal presentation. Pada umumnya, PowerPoint digunakan untuk presentasi dalam kelas klasikal, learning seperti kuliah, training, seminar, workshop, dan lain-lain. Pada penyajian ini, PowerPoint sebagai alat bantu bagi instruktur atau guru untuk presentasi menyampaikan materi dengan bantuan melalui PowerPoint. Dalam hal ini, kontrol pembelajaran terletak pada guru atau instruktur. Baiklah, yang kedua ada standalone. Pada pola penyajian ini, PowerPoint dapat dirancang khusus untuk pembelajaran individual yang bersifat interaktif. Yang ketiga ada web-based. Pada pola ini, PowerPoint dapat diformat menjadi web atau HTML, sehingga program yang muncul berupa browser yang dapat menampilkan internet. Hal ini ditunjang dengan adanya fasilitas dan PowerPoint untuk mempublish hasil pekerjaan menjadi web. Selain itu, beberapa pengembang multimedia telah membuat software yang dapat mengubah file PowerPoint menjadi file X atau SVF. Selain itu, PowerPoint juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan program lain, di antaranya yaitu yang pertama, menyediakan banyak pilihan media presentasi. Yang kedua, presentasi multimedia kita dapat menambahkan berbagai multimedia pada slide presentasi. Yang ketiga, ada pemaketan slide. Yang keempat, modus slide show yang lengkap. Yang kelima, custom animation yang memiliki animation yang lengkap. Dan dengan fasilitas ini, presentasi dapat menjadi lebih hidup, menarik, dan interaktif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian D, yaitu tentang teknik pengembangan multimedia presentasi. Baiklah, yang pertama ada identifikasi program. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara program yang dibuat dengan materi. Sasarannya adalah siswa, terutama pada latar belakang, kemampuan, usia, dan juga jenjang pendidikan. Perlu juga mengidentifikasikan ketersediaan sumber pendukung seperti gambar, animasi, video, dan lain-lain. Yang kedua ada mengumpulkan bahan pendukung. Sesuai dengan kebutuhan materi dan sasaran seperti video, gambar, animasi, serta suara, pengumpulan bahan tersebut dapat dilakukan dengan cara mencari melalui internet atau browsing, menggunakan yang sudah ada di directory. Yang ketiga ada proses pengerjaan di PowerPoint. Setelah bahan telah dikumpul dan materi telah dirangkum hingga selesai, selanjutnya proses pengerjaan PowerPoint selesai dan kemudian mengubah hasil akhir presentasi. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah review. Setelah program selesai, dibuat lebih baik tidak langsung digunakan. Terlebih dahulu, sebaiknya dilakukan review program dari sisi bahasa, teks, tata letak, dan kebenaran konsep. Selanjutnya direvisi dan siap untuk digunakan. Desain yang efektif dengan PowerPoint. Tips mendesain media presentasi. Karakteristik pokok dari program PowerPoint adalah bersifat multimedia karena itu menampilkan unsur gambar, video, animasi, dan suara. Pada pembuatan background, lebih baik menampilkan
aksen objek sesuai dengan tema presentasi. Jika kita menggunakan background dengan warna terang, maka sebaiknya kita gunakan teks dengan warna gelap. Dan sebaliknya pula, penggunaan warna sangat penting. Penggunaan font sebaiknya menggunakan font yang memiliki karakter jelas dan tegas. Penyajian informasi sebaiknya menggunakan kalimat yang singkat. Presentasi akan lebih komunikatif apabila lebih banyak menyajikan gambar yang relevan dan grafik sehingga pesan yang disampaikan terlihat. Kesimpulan, multimedia merupakan penggunaan media komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan menggunakan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Di dunia pendidikan, multimedia digunakan sebagai media pembelajaran, baik dalam kelas maupun sendiri-sendiri. PowerPoint dalam dunia pendidikan digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran agar terlihat lebih menarik. Di dalam PowerPoint terdapat berbagai fasilitas yang unik dan beragam agar dalam penyampaian materi tersebut lebih menarik dengan berbagai fitur yang tersedia. Di antara fasilitas tersebut adalah teks, slide, video, animasi, grafik, dan tabel yang akan mempermudah dalam penyampaian materi. Sebagai pendidik, menguasai program PowerPoint akan sangat membantu dalam melakukan presentasi.